Hai guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Lancar nggak nih puasanya? Gua bikin video ini pada saat masih bulan puasa ya, sudah mendekati Lebaran, dan gua dapat THR dan kemudian gua belikan tenda ini. Dan FYI, tenda ini adalah tenda yang kedua gua beli dari brand Sumo Equipment. Kenapa gua bisa repeat order ke Sumo Equipment? Di sini semua akan gue jelasin secara detail. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke? Thank you guys. Oke guys, jadi inilah barangnya ya, tendanya. Jadi dia baru nyampe semalam. Ini untuk frame-nya ya. Untuk frame-nya dan ini untuk tendanya. Oke. Sekarang mari lanjut kita unboxing aja. Nah, ini dia tendanya. Waduh, ini bahannya tipis banget. Nah, itu ada lagi. Nah, ini gue pesennya yang warna merah ya. Sumo Tense. Apa nih? Ada Instagramnya, Sumo Equipment Global Recycled Standard. Oke, bagus. Nah, lalu kemudian ada apa nih? Ada kertasnya. Oh, oke. Sampel cut material. Oh, ini guys, jadi dikasih sampelnya. Warna-warnanya begini. Terus ini untuk inner ya. Meshnya ini. Tuh, bagus juga nih. Keren-keren. Good job Sumo Equipment. Ini by the way ini pembelian gue yang kedua ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi, oh ini ininya apa namanya, alas tendanya. Lalu kemudian ada pasak nih. Dapat berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, 6 pasak kita dapatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke, aduh ini kenapa ya? Oh, kotoran. Cuma kotoran biasa sih. Oke guys, sudah selesai untuk unboxingnya. Sekarang mari kita lanjut ke penimbangan. Oke guys, jadi di depan kita ini sudah ada timbangan ya, timbangan digital. Kita nyalain dulu. Nah, ini 0 gram. Gue penasaran pengen nimbang ininya. 500 gram. Lumayan berat juga ya. Frame-nya doang 500 gram. Coba kita tambahin sama untuk alas tendanya. 600 gram. Sekarang sama pasaknya ya. (700 gram). Ini hanya perlengkapannya aja. Nah, sekarang kita timbang hanya tendanya aja. Tendanya hampir sekilo nih guys, 900 gram. Lumayan berat ya untuk sebuah tenda ultralight. Sekarang gua mau tambahin. Nah, 1,6 kilo nih guys untuk total semua berat dari tendanya. 1,6 kilo. Di sini ya, tuh kebaca kan. Jadi untuk total kapasitasnya ini 1,6 kilo untuk beratnya ya, dan kapasitas tendanya ini 2 orang. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, oke guys, jadi ini mumpung lagi cerah, let's go aja kita pasang tendanya. Yuk. Nah, ini kemungkinan gue akan pasang tenda di sebelah sini aja ya. Jadi ini tendanya dan ini perlengkapannya. Gue akan buka tendanya dulu nih.
Oke, langsung aja gue buka tendanya ya. Ini warnanya merah ya. Oh, ada tali perusiknya juga. Kita dapat tali perusiknya nih di dalam tendanya. Oke, kita taruh dulu ya. Nah, ini dia untuk isian tendanya. Jadi dia ada berapa jenis warna ya? Ada yang sebentar. Ini warnanya luarnya merah, tapi ada yang orange juga nih di sini. Oh, oke. Nanti kita akan lihat. Oh ya, ini untuk detail ininya ya guys, detail untuk anti bocornya nih. Jadi untuk setiap jahitan dia pasti akan dilapisi oleh seal lagi yang anti air. Jadi dia nggak akan bocor. Oke. Oke, jadi ini innernya warna hitam. Lalu ini ada outernya. Bagus juga sih warna merahnya nih ternyata. Oke, sekarang gua akan pasang bagian innernya dulu ya. Sorry, kayaknya outernya dulu deh. Gua pasang outernya dulu dengan frame-nya. Nah, jadi totalnya ada 3 frame ya. Sekarang kita coba. Ini gue jujur belum pernah masang tenda yang kayak gini ya, jadi gue mau coba-coba dulu. Nah, ini dia. Ini untuk outernya, warnanya lumayan ini ya, ngejreng ya, campuran antara orange dan merah nih. Oke, coba kita langsung masukin ke frame-framenya dulu. Biasa menyilang yang paling panjang. Jadi sebelum kita pasang, masukin ke loop-loopnya di sini ya guys. Ya, di sini ada nah ini ada cantolan seperti ini, nanti disangkutin ke yang seperti ini. Nah, tapi sebelum kita masukin ke situ, ini ada seperti ininya ya. Jadi ini nanti dimasukin ke sini dulu. Nah, baru nanti kita sangkutin loop-loopnya seperti ini. Nah, ini menyilang ya. Ini menyilang. Nah, oke, ini udah kepasang satu frame ya. Dan agak susah juga nih kalau di kondisi berangin seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Anjir, dia kayak main layangan nih. Oke. Nah, kira-kira segini bentuknya. Sekarang kita coba cantolin. Nah, ini udah hampir kelihatan ya guys bentuknya. Tinggal yang tiang satu lagi, ini satu lagi di depan sini. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan banget outernya. Ini outernya. Coba kalau mau lihat keliling dulu boleh. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sebelah sini. Ini ada untuk lubang ventilasi. Nah, ini untuk ganjalan ventilasinya dia ada dikasih besi gitu supaya bisa nahan seperti ini. Biar bisa kebuka. Sama dengan sisa satunya lagi di sebelah sana. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi dia kebuka. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau sudah, coba sekarang kita mau coba untuk pasangin ininya di depan sini. Oke. Sekalian balik lagi ke depan. Ngomong-ngomong, ini depan belakang nggak terlalu beda jauh, jadi kayaknya sama aja sih. Oke, sebelum kita masuk, gue mau coba kasih lihat dulu. Jadi, nah, oke, jadi sebelum gue kasih lihat ke dalamnya ya, ini dia bisa berdiri, outernya aja. Jadi ini bisa jadi kalian jadikan sebuah shelter untuk neduh sementara. Jadi ini innernya masih di sini.
masih bisa berdiri tanpa inner. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin shelter untuk berteduh pada saat hujan, ini masih bisa banget. Dan warnanya, ngomong-ngomong ini agak beda ya, karena di contohnya itu hanya satu warna, merahnya satu jenis gitu. Ini tapi kayak merah sama orange ya gitu. Tapi ya apa-apalah, bagus juga, gue suka sih, untungnya gue suka ya. Nah seperti itu guys. Oke, kita lanjut ya. By the way, ini apa ya? Oh, buat loop, buat narik ini nih, jadi biar lebih kokoh lagi. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke dalam aja kali ya. Ini gue mau tunjukin untuk keadaan dalamnya pada saat kondisi tidak terpasang innernya. Ini kita buka. Oh, oke, sini. Sebelum gue lanjutin untuk ngelipat ininya, gue mau kasih tau ya. Kalau emang biasanya kalau sumo itu dia pakai ininya magnet guys. Nih, ini coba gue tutup ya. Gue tutup. Gue cantolin dulu. Oke, ini gue tutup. Nah, nih, bisa gue kasih lihat ya. Ini tuh dia nggak pakai ini, tapi pakai magnet tuh. Tuh, tep. Enak banget ya. Tuh, magnet ya. Ini semua ada satu. Di atas ada satu magnet, dua magnet. Oh, tiga magnet di sini. Jadi 3 magnet. Jadi supaya untuk menutup kalau misalkan ada kena angin, jadi dia nggak gampang kebuka. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke guys, jadi ini adalah kondisinya pada saat terpasang tanpa menggunakan inner. Ayo kita ke dalam. Nah, ini kondisinya ya. Tuh. Warnanya seperti ini. Ya. Dia ini ada gantungan nanti untuk nyantolin innernya. Nah, seperti itu kira-kira ya dalamannya. Nah, kira-kira seperti itu guys. Ayo kita lanjut untuk pasang bagian innernya ya. Oke guys, jadi sini sudah gua buka tendanya. Gua mau coba pasang untuk bagian innernya ya. Tapi kan ini ada alas tendanya. Ini ada alas tendanya ya, footprintnya. Ini coba pasang dulu kali ya. Nah, oke guys, jadi ini sudah terpasang posisinya untuk alasnya ya. Nih, bisa kalian lihat ke dalam sini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau turunin lagi ke bawah. Kalau misalkan kalian mau camping di pantai juga bisa sebenarnya pakai ini doang. Jadi nggak perlu pakai inner. Gitu. Oke, kita lanjut untuk pasang innernya ya. Jadi pertama itu, ya coba lihat sebelah sini. Nah, ini ada bakalnya guys. Ya, ini ada bakal. Bakalnya itu ditempelin di sini. Nah, ini ada bakal. Nah, ini sama berlaku di semua keempat sisinya ya. Gue pasang dulu. Nah, oke, ini semua sudah terpasang bakalnya ya. Bisa lihat seperti ini. Sekarang gue akan memasang untuk cantolan yang di atas sini. Nah, oke guys, jadi bisa kalian lihat di sebelah sini ada cantolan-cantolan seperti ini ya. Tuh. Ya, jadi ini gunanya adalah untuk memasang cantolannya yang di sebelah sini. Kita pasang satu-satu. Ini masang gituan doang bisa capek ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Ini udah terpasang semua posisinya. Sekarang kita buka. Oh ya, kita lihat dulu sini dalam bahannya deh. Ini seperti biasa ada ini ya, label dari Sumo sendiri.
Nah ini pakai bahasa Sangsekerta nih, gue nggak ngerti. Padahal produk buatan dalam negeri. Nah ini tipis banget ya, ini tipis banget dan halus banget sih, bagus banget nih bahannya. Cuman memang ada beberapa nih kayak kelebihan jahitan atau kotor dan segala macam. Nah seperti inilah. Nah seperti itu ya. Tuh. Oke, dan ini dia. Bisa dilihat di sini. Dia ini YKK guys. Semua ya, semua resletingnya menggunakan YKK. Ya, ini pintunya jenisnya segitiga. Sekarang gue mau coba buka dulu. Nah ini kondisi pintunya sudah terbuka ya guys. Jadi di bawah sini ada cantoran lagi. Itu gunanya adalah untuk melipat pintu tendanya ini supaya tidak berantakan. Ini gue lipat dulu. Udah. Nih boleh lihat lebih dekat. Nah ini ada seperti biasa, ada hooknya. Nah seperti itu, ada di sebelah sini juga. Nah gue sudah masuk dan di sini juga ada kayak gini ya. Sini. Nah jadi di sini ada semacam jaring lagi yang bisa dipasang di sebelah sini. Jadi dia nanti itu akan jadi seperti tempat buat naruh barang di atas kepala kita. Oke guys, jadi ini sudah di dalam tenda, ini sudah kepasang ya, tuh. Jadi ini bisa buat naruh sesuatu di atas. Nah ini untuk kondisi di dalamnya ya, gue coba untuk tiduran. Ini gue mentokin ke bawah. Nah kita lihat sekarang kepala gue. Nah ini udah mentok ya. Jadi gue nih FYI tinggi gue 170 cm. Jadi kalau misalkan kalian tingginya di atas gua ya 170 ke atas, 180, 190 ini akan kesulitan ya. Atau bisa jadi tidurnya harus horizontal kayak gini. Nah jadi untuk tidurnya ngikutin tiang ininya gitu. Jadi akan lebih lega dan juga kakinya agak dilurusin ke. Nah situ kelihatan kan. Nah seperti itu guys. Jadi untuk ngakalin yang lebih tinggi, jadi untuk itu seperti itu tidurnya. Tapi kalau misalkan kalian tingginya nggak jauh beda dari gua, ini ya nyaman banget sih. Aduh adem banget, enak. Nih POV dari tendanya kalau kita lagi tiduran. Nah seperti itu. Oke kita lanjut lagi ya guys. Ini untuk tempat penyimpanannya ada di tengah sini ya. Untuk sakunya ada satu. Ini cukup, tapi kayaknya kalau untuk handphone yang besar nih ya yang kayak punya gue tuh nggak muat sih, ini terlalu panjang, kecuali naruhnya berdiri masih bisa gitu. Sama di kedua sisinya ada ya, sebelah sini juga ada. Nah ini sama, lalu tadi yang di atas ini tuh, bentar. Nah kelihatan kan, jadi di seperti itu tuh ya. Nah seperti itu guys. Hai guys, jadi untuk kesimpulan dari tenda ini adalah sebenarnya gue cukup suka banget dengan bentuk tendanya ya, apalagi dengan konstruksi frame-nya di luar. Ini gue baru pertama kali kayaknya punya tenda yang frame-nya di luar seperti ini. Dan yang paling bikin spesial adalah ini tendanya ultralight guys. Tapi walaupun ultralight, dia ini untuk kapasitas 2 orang ya, itu cukup berat ya kalau menurut gue. Tadi kalian bisa lihat video awal, berarti segitu. Karena kalau misalkan kalian sudah ngikutin gue lama, untuk tenda-tenda ultralight gue itu beratnya paling berat banget di 1,2 kilo gitu. Jadi ini termasuk sangat berat. Apalagi tenda yang sumo juga ini kan tenda kedua gue ya dari Sumo Equipment. Tenda gue yang pertama yaitu tenda Mogami yang 2% itu juga beratnya hanya berapa ya? Kalau nggak salah nggak nyampe sekilo deh. Nanti kalian bisa lihat reviewnya ya di video gue. Terus yang kemudian tidak gue sukain adalah masih banyak beberapa ada jahitan-jahitan yang masih, kalau bolong sih enggak ya, jahitannya sempurna semua, cuman masih banyak jahitan-jahitan yang tidak kepotong secara rapi. Tapi itu bukan sebuah deal breaker buat gue, atau jadi masih bisa gue tolerir dan nggak masalah karena kita masih bisa motong sendiri kalau misalkan ada kelebihan-kelebihan bahannya. Terus
Udah cuma itu aja sih. Memang gue suka banget ya karena sama brand Sumo Equipment ini. By the way, gue tidak disponsorin sama Sumo Equipment, tapi kalau misalkan Sumo mau ngajak kerjasama juga boleh ya. Gitu. Jadi gue memang sesuka itu sama brand ini, makanya ini adalah tenda gue yang kedua, jadi gue repeat order. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya guys. Mantap. Nah, jadi untuk tendanya seperti itu ya guys kira-kira. Menurut kalian gimana dengan tenda spek yang seperti tadi sudah gue jelaskan? Dan dengan harga kurang lebih sekitar 1,4, 1,5, 1,4 sampai 1,5 juta. Itu menurut kalian gimana sih? Worth it atau tidak? Nanti tolong kasih tahu opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Oke, thank you ya guys. Bye.